Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kita akan membahas atau kita akan sharing-sharing mengenai 10 kunci sukses dalam menghadapi seleksi wawancara calon guru penggerak. Oke, jadi 10 kunci sukses ini merupakan 10 poin yang saya rangkum berdasarkan sumber-sumber yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai referensi dalam mengikuti seleksi wawancara calon guru penggerak. Baik, oleh karena itu bagi yang belum bergabung, maka silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, kunci bagian pertama itu adalah pahami visi dan misi. Nah, apa maksud dari bagian ini? Berarti pada bagian ini, maka Bapak Ibu itu diharuskan atau diharapkan untuk memahami visi misi yang terdiri atas dua komponen. Apa itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengetahui, lebih tepatnya memahami, beda ya, beda menghafalkan dengan memahami. Memahami visi misi terkait tentang yang berada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke? Kemudian yang kedua itu adalah tentunya Bapak Ibu juga harus perlu memahami visi misi terkait tentang program guru penggerak yang Bapak Ibu ikuti. Oke? Karena visi misi itu menggambarkan tujuan atau target yang ingin kita capai. Begitupun juga dengan sekolah dan guru penggerak sehingga harus ada korelasi atau hubungan antara visi misi sekolah dan visi misi guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Kemudian kunci yang kedua itu adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk selalu fokus pada pencapaian hasil. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Bapak Ibu sebisa mungkin harus menjelaskan kontribusi yang Bapak Ibu berikan di sekolah terkait tentang prestasi-prestasi siswa yang diukir oleh siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian. Misalkan, ada salah satu siswa Bapak Ibu yang ternyata dia mendapatkan prestasi sebagai juara Olimpiade Nasional misalkan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menjelaskan apa kontribusi Bapak dan Ibu. Tidak hanya terfokus pada sebagai pengajar, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan atau memberikan kontribusi terkait tentang memberikan fasilitas atau membantu untuk mencarikan tenaga pengajar, tenaga pelatihan agar bekal yang digunakan untuk siswa tersebut itu bisa mencapai atau menempatkan dirinya menjadi juara di berbagai bidang kompetensi. Seperti itu. Oke? Nah, kunci selanjutnya itu adalah yang perlu Bapak Ibu persiapkan, yakni terkait tentang ceritakan kisah-kisah yang relevan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah Bapak Ibu itu diharuskan untuk memberikan beberapa kisah nyata yang dialami, bukan di karang-karang, terkait tentang pengalaman dan keahlian yang relevan untuk atau yang berkesesuaian dengan program guru penggerak. Oke, jadi di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan pengalamannya ketika mendapatkan suatu jabatan tertentu atau ketika menjadi guru, bagaimana proses belajarnya, metode yang digunakan, itu kaitannya itu harus sesuai dengan visi misi dari program guru penggerak. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga itu diusahakan untuk mempersiapkan memberikan contoh-contoh konkret. Nah, contoh-contoh konkret itu ini yang kita kerucutkan ya, yakni pengalaman bekerja terusus pada masalah kepemimpinan. Toh nanti Bapak Ibu kan insya Allah akan menjadi guru penggerak. Berarti Bapak Ibu harus bisa menggerakkan sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu dikisahkan nanti. Pengalaman-pengalaman bekerja apa yang telah Bapak Ibu dapatkan selama menjadi guru yang memiliki unsur-unsur terkait tentang kepemimpinan. Apakah itu menjadi suatu ketua dalam suatu jabatan atau kegiatan dan sebagainya, itu mungkin bisa Bapak Ibu kondisikan di tempat Bapak Ibu sekolah. Oke. Kemudian kunci selanjutnya itu adalah jelaskan strategi. Nah, ini menarik, strategi apa ini maksud?
Adapun strategi yang perlu Bapak Ibu jelaskan, yakni terkait tentang bagaimana strategi Bapak Ibu yang gunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Jadi ini berkaitan dengan metode-metode pengajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail, langkah-langkah apa, apakah Bapak Ibu menggunakan media dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah satu, yakni meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Kunci selanjutnya yang perlu Bapak Ibu tekankan pada saat wawancara itu, yakni adalah Bapak dan Ibu harus menunjukkan komitmen. Nah, komitmen yang dimaksud sini adalah terkait tentang profesionalitas dan yang kedua adalah terkait tentang kolaborasi. Oke. Jadi, profesionalis itu adalah kita bekerja dengan baik tanpa memandang dari segi-segi internal tim kita. Oke, meskipun salah satu teman rekan kerja kita di sekolah itu mungkin agak kurang enak hati, tapi karena kita satu tim, maka kita harus bekerja dengan baik. Sehingga juga perlu menekankan adanya nilai kolaborasi yang tinggi antar tim Bapak Ibu sekolah, tim Bapak Ibu yang ada di sekolah. Oke, misalkan dalam satu MGMP begitu, kemudian Bapak Ibu di satu timkan dengan beberapa orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, watak yang berbeda. Nah, itu nilai-nilai profesionalitas dan kolaborasi perlu Bapak Ibu tunjukkan pada saat seleksi wawancara tersebut. Kemudian kunci yang tak kalah penting terkait tentang teamwork atau kerjasama. Di sini teamwork yang dimaksud adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa memprogramkan atau memberikan ilustrasi bahkan menjelaskan terkait tentang hubungan antara komunitas sekolah dalam hal ini guru dan perangkat-perangkatnya serta orang tua siswa tujuannya apa untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan rancangan atau rencananya dan lebih baik lagi apabila Bapak Ibu dalam menjelaskan tentang poin teamwork ini itu sudah ada kisah nyata yang dipaparkan. Nah, itu akan menjadi poin yang paling tinggi untuk menjelaskan tentang teamwork. Kenapa? Karena sudah ada hasilnya. Oke, ingat kerjasama antara perangkat sekolah dan orang tua siswa. Langkah-langkah apa? Mungkin saja tiap bulanan Bapak Ibu itu memanggil orang tua wali untuk memberikan umpan balik ataupun feedback terkait tentang progres-progres yang dilakukan oleh anak didik mereka. Oke, di sekolahnya seperti itu. Kemudian adalah kuasai core pembelajaran, ya, inti dari pembelajaran. Adapun core yang dimaksud di sini adalah pertama tentunya kolaboratif, yang kedua itu adalah inovatif. Jadi saat ini itu kita tidak lagi menggunakan metode ceramah dalam memberikan pengajaran atau transfer ilmu, tetapi juga kita bisa mampu melakukan kolaboratif, artinya kita bekerja sama dengan peserta didik atau siswa dan juga harus memperhitungkan langkah-langkah inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Seperti itu. Kemudian persiapkan pertanyaan. Nah, pada poin ini kadangkala pewawancara itu akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada mereka. Nah, jangan sembarang memberikan pertanyaan. Oke? Jadi pada poin ini diharapkan Bapak Ibu itu memberikan pertanyaan yang sesuai minat dan pemahaman mengenai program guru penggerak. Misalkan, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan terkait tentang bagaimana keberlanjutan dari program ini. Terus apakah saya bisa melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa guru penggerak yang lain dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu pertimbangkan atau bisa Bapak Ibu juga mencari hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memperlihatkan minat Bapak Ibu serta pemahaman Ibu yang sangat Ibu kuasai mengenai kegiatan program guru penggerak. Dan yang terakhir adalah usahakan untuk selalu jaga sikap. Oke. Meskipun wawancaranya dilaksanakan secara daring, tapi Bapak Ibu harus juga memperhatikan nilai-nilai dasar dalam wawancara. Apa itu? Pertama, harus memberikan kesan yang positif. Oke. Dari intonasi, nada suara, kemudian cara kita memilih diksi, kata-kata, terus yang terpenting juga itu adalah bagaimana cara kita berpenampilan di depan pewawancara.
Meskipun mungkin dilaksanakan secara daring, tapi bagian kita juga harus rapi seperti itu. Kemudian jangan lupa tunjukkan sikap antusiasme. Oke, Bapak Ibu harus bersifat antusias, semangat untuk menjelaskan serta memberikan jawaban terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang pewawancara berikan. Oke, kalau begitu sekian 10 kunci sukses wawancara dan mengikuti program Guru Penggerak. Oke, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang telah melaksanakan seleksi wawancara, mungkin bisa menuliskan pengalamannya di kolom komentar supaya kita bisa sharing-sharing. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.